Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan kembali mengkaji kitab tauhid. Masuk pada bab yang berikutnya, bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab bayani syai'in min anwa'is sihir. Bab penjelasan di antara bentuk-bentuk sihir. Penjelasan di antara bentuk-bentuk sihir. Pada bab yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum sihir dan perdukunan, bahwasannya sihir dan perdukunan itu terbagi dua. Ada yang sampai pada derajat kesyirikan dan ada yang berupa yang merupakan kekafiran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa buhul-buhul dan mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir atau dukun untuk meminta pertolongan syaitan, atau untuk mendekatkan diri kepada syaitan agar syaitan ini memberikan bantuan kepadanya untuk memuluskan perbuatan sihirnya tersebut. Adapun yang merupakan kefasikan adalah sihir-sihir dalam bentuk obat-obatan atau ramuan-ramuan yang digunakan untuk memudaratkan orang yang disihir. Ini dua bentuk sihir. Baik, dan telah kita jelaskan, yang pertama adalah kesyirikan dan kafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kefasikan. Namun para ulama, kebanyakan para ulama itu berpendapat bahwa dua bentuk sihir ini hukumannya adalah hukuman mati, berdasarkan hadis haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman tukang sihir adalah dengan dipenggal dengan pedang. Dan juga telah sahih dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dari Umar bin Khattab, dari Hafsah, dan dari Jundub bin Ka'ab al-Azdi, demikian pula dari Ibnu Umar, dari Aisyah, dan dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, dan dari Umar bin Abdul Aziz, di mana mereka membunuh para tukang sihir, atau mereka memerintahkan untuk dibunuh tukang sihir tersebut. Hal itu karena tukang sihir ini telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat kerusakan di muka bumi dengan memudaratkan kaum muslimin, atau menimpakan kemudaratan kepada orang-orang yang mereka sihir. Maka bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang beberapa bentuk sihir, beberapa bentuk perbuatan sihir, sehingga kita pahami hal ini dan kita berhati-hati dari perbuatan ini. Baik. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, qala Ahmad, berkata al-Imam Ahmad
rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Ya. Beliau dikenal dengan Gundar al-Hudali al-Basri, thiqatun masyhur. Haddatsana Aufun, telah menyampaikan kepada kami Auf. Beliau adalah Ibnu Abi Jamilah al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi thiqah. An Hayyan ibn al-Ala, dari Hayyan ibn al-Ala. Haddatsana Khatib bin Qabisah an abihi, telah menyampaikan kepada kami Khatib bin Qabisah dari bapaknya. Bapaknya adalah Qabisah bin Muharib al-Hilali, sahabi masyhur. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Qabisah bin Muharib ini mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-'iyafah, at-tarqa, wat-tiyarah adalah termasuk al-jibt. Nanti akan dijelaskan satu persatu makna hadis ini. Qala Auf, berkata Auf, al-'iyafa zajru tayr. Yang dimaksud dengan al-'iyafa adalah menerbangkan burung. Wa tarqu al-khattu yukhattu bil ard. Sedangkan at-tarqu adalah tulisan yang dituliskan di bumi. Wal jibtu qala al-Hasan, sedangkan al-jibt berkata al-Hasan, rannatus syaitan, ya, suara syaitan atau wahyu syaitan, isnaduhu jayyid, ya, sanadnya jayyid. Wali Abi Dawud wal Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihih al-musnad minhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Hibban di dalam sahihnya secara musnad darinya, ya. Yakni hanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa adanya penjelasan dari penafsiran Auf dan Al-Hasan. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa bentuk sihir, ya. Beberapa bentuk sihir, ya. Sebab makna al-jibt di sini dikatakan oleh Al-Hasan adalah rannatus syaitan, yang suara syaitan, dan itu juga mencakup sihir, ya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada ayat yu'minuna bil jibti wa taghut, ya. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut, ya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, al-jibt itu adalah sihir, ya. Al-jibt adalah sihir. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa bentuk sihir. Yang pertama al-'iyafah, yaitu zajrut tayr, ya, menerbangkan burung. Untuk apa? Litasya'um wa tafa'ul, ya. Untuk mencari keberuntungan atau menghindari suatu keburukan, ya, litasya'um, untuk menghindari suatu keburukan, wa tafa'ul, mencari satu keberuntungan. Ini tentang kebiasaan
orang-orang Arab dahulu, kalau mereka ingin melakukan suatu pekerjaan penting, maka mereka menerbangkan burung. Kalau burung itu terbang ke kanan, maka menurut mereka itu pertanda baik. Kalau terbang ke kiri, maka itu pertanda jelek. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW termasuk bentuk kesyirikan. Termasuk bentuk kesyirikan. Iya. Ini yang pertama. Syai'un minas sihir. Ini juga termasuk bentuk sihir. Yang kedua, at-tarku, yaitu menulis di bumi dengan abjad-abjad tertentu yang biasa dilakukan oleh orang Arab dulu untuk mengetahui perkara gaib. Ya. Menurut mereka, hal itu bisa menyingkap tabir kegaiban. Ya. Dengan menulis simbol-simbol tertentu di bumi. Maka Nabi SAW melarang hal tersebut dan mengabarkan itu termasuk sihir. Itu termasuk sihir. Iya. Dan ini berlaku bagi apa saja ya, yang ditulis, baik ditulis di tanah atau di kertas, ya, simbol-simbol tertentu yang biasa digunakan oleh tukang sihir untuk mengetahui perkara gaib. Ya. Sehingga dengan ini tukang sihir ini mengaku dia mengetahui ilmu gaib. Ya. Dan hukum mengaku mengetahui ilmu gaib itu juga terdapat hukum tersendiri, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu sihir, itu juga termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi mengaku mengetahui ilmu gaib. Demikian pula kalau seorang mempercayai bahwa ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, dia juga telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengetahui perkara gaib merupakan ilmu yang khusus bagi Allah. Sebagaimana dalam surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattiyarah." Ya. Wattiyarah yakni merasa sial dengan satu suara tertentu atau satu benda tertentu yang dia saksikan, atau waktu tertentu, angka tertentu, dan yang lainnya. Ya. Sehingga orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak mau melakukan satu perbuatan, misalkan ketika mereka mendengarkan suara tertentu, menurut mereka itu adalah pertanda sial, atau pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Syawal, karena menurut mereka bulan itu adalah bulan sial. Dan sampai hari ini pun masih banyak hal itu tersebar di masyarakat. Bahkan yang sangat disayangkan, tersebar di masyarakat kaum muslimin. Sampai pada sebagian orang dibuat suatu bentuk ilmu secara khusus, yang dikenal dengan istilah primbon.
untuk mengetahui hari-hari yang baik, untuk melakukan suatu aktivitas, dan mana hari yang buruk. Atau pada tanggal tertentu, ya, seperti pada tanggal 13. Menurut mereka, angka 13 ini adalah angka sial. Maka yang seperti ini adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa masuk pada asyirkul asghar dan asyirkul akbar. Asyirkul asghar, kalau dia meyakini bahwa angka tertentu, hari tertentu, atau benda tertentu hanya merupakan sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mampu menimpakan kemudaratan, maka ini adalah syirik kecil. Adapun syirik besar, kalau dia meyakini hal-hal tersebut bisa menimpakan bahaya dengan sendirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara khusus insyaallah ta'ala akan datang penjelasan bab tentang at-tiyarah. Iya. Maka tiga hal ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk al-jihd, yaitu termasuk sihir, termasuk amalan syaitan. Iya. Jadi kesimpulannya, hadis ini melarang kita melakukan hal-hal tersebut, karena itu termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Zada ma zada. Semakin banyak dia mempelajari ilmu perbintangan itu, maka semakin banyak dia mempelajari ilmu sihir. Iya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Baik. Hadis ini, ya, meskipun pada sanadnya dijelaskan oleh para ulama ada kedhaifan, namun maknanya sahih. Ya. Bahwasanya apabila seorang mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui kejadian-kejadian di bumi, iya, maka dia telah mempelajari bagian dari sihir. Semakin banyak dia mempelajarinya, maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dia pelajari. Dan telah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, haramnya mempelajari ilmu sihir. Haramnya mempelajari ilmu sihir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang kafirnya syaitan karena mereka mempelajari ilmu sihir. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi mengajarkan sihir dan mempelajarinya termasuk sebab
yang bisa mengantarkan kekafiran seseorang. Baik. Kemudian ulama kita menyebutkan mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ilmu ta'sir. Mempelajari ilmu perbintangan yang berupa ta'sir, yakni mempelajari keadaan-keadaan bintang untuk menunjukkan kejadian-kejadian di bumi. Seperti yang terkenal hari ini dengan sebutan zodiak. Maka inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Kalau orang bintangnya Libra misalkan, maka pada bulan ini rezekinya demikian, jodohnya semakin baik, pekerjaannya, karirnya akan semakin meningkat, seperti yang ada di banyak sekali media-media massa. Ini termasuk bentuk sihir, mempelajari sihir, dan ini dilarang di dalam Islam. Yang termasuk iddia ilmu ghaib, mengaku mengetahui ilmu ghaib, meramal, termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adanya kejadian-kejadian di alam ini berupa fenomena alam seperti gerhana matahari dan bulan. Itu tidak sedikit pun karena lahirnya orang besar misalkan, atau tanda kematian orang besar, atau tanda satu hal yang akan terjadi di bumi. Tidak sama sekali. Hal itu hanyalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma ayatani min ayatillah, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Ini menunjukkan tidak boleh kita mempelajari atau menggunakan kejadian-kejadian alam dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tasyir, wa huwa ma yustadallu bihi 'ala al-jihad wal awqat. Ilmu perbintangan yang sifatnya untuk menunjukkan atau mengetahui arah dan waktu. Untuk mengetahui arah dan waktu. Maka yang seperti ini tidak mengapa, insyaallah taala. Tetapi khusus yang berkenaan dengan ilmu bintang untuk mengetahui waktu, itu tidak bisa dijadikan dalil penentuan ibadah-ibadah tertentu di dalam Islam. Penentuan waktu ibadah tertentu di dalam Islam, seperti penentuan masuknya bulan Ramadan atau masuknya 1 Syawal, masuknya bulan baru. Itu haruslah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan, bukan dengan ilmu perbintangan ini. Adapun selainnya dari perkara-perkara duniawi, maka itu hal yang jaiz,
yang boleh saja menggunakan ilmu perbintangan untuk mengetahui arah perjalanan atau mengetahui hitungan-hitungan waktu. Iya. Jadi yang dilarang di sini adalah bentuk yang pertama. Iya. Maka hadis ini mengabarkan kepada kita haramnya mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui perkara gaib. Untuk mengetahui perkara gaib. Di satu sisi ini merupakan bentuk sihir, di sisi yang lain kesyirikan yang ada padanya adalah iddia ilmu gaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, atau membuat orang lain mengimani bahwa orang yang mempelajari ilmu perbintangan ini mengetahui ilmu gaib, sedangkan ilmu tentang hal yang gaib, seperti apa-apa yang terjadi di masa depan, adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya mempelajari sihir adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Sesuatu yang diharamkan di dalam Islam dan bisa menyebabkan kekafiran seseorang. Baik. Dalil yang berikutnya walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuat buhul-buhul kemudian meniup padanya, maka dia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diwakilkan pada sesuatu tersebut, yakni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara bentuk perbuatan tukang sihir yang diajarkan oleh syaitan kepada mereka, yaitu membuat buhul-buhul atau ikatan-ikatan dan mereka meniup pada ikatan-ikatan tersebut. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Falaq untuk kita berlindung kepada Allah dari tukang sihir yang meniup di buhul-buhul ini, yaitu dalam firman Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan atau keburukan naffasat, para tukang sihir yang meniup fil 'uqad, pada buhul-buhul mereka. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia telah melakukan perbuatan sihir. Dan siapa yang melakukan sihir, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang membuatkan buhul-buhul tersebut atau yang menunjukkan buhul-buhul itu adalah syaitan. Di mana dengan buhul-buhul itu mereka bertakarrub kepada syaitan, meminta pertolongan syaitan. Di situ sisi kesyirikannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perbuatan sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia meminta pertolongan dari syaitan. Dan biasanya
seorang tukang sihir atau dukun itu akan semakin sakti kalau semakin banyak kesyirikan yang dia lakukan, atau semakin banyak petuah-petuah syaitan yang dia amalkan, maka semakin hebatlah dia, semakin sakti ilmunya, karena syaitan itu semakin senang kepadanya dan mereka terus-terus membantunya demi untuk menyesatkannya. Maka Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, yang dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu benda atau kepada sihir dan para tukang sihir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan dia bergantung kepadanya, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan mereka, termasuk para dukun dan tukang sihir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Kesimpulannya, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara bentuk sihir, yaitu membuat buhul-buhul kemudian meniup buhul tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh syaitan. Baik. Dalil yang berikutnya, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbi'ukum mal adhu hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas." Maukah kalian aku kabarkan apa itu al-adh? Yakni sesuatu yang bisa memutus hubungan. Juga diriwayatkan dengan lafaz al-idah, tafriq. Maknanya adalah tafriq, sesuatu yang bisa memecah belah. Yang pertama dengan lafaz al-adhu maknanya adalah qat'. Dengan lafaz al-idah maknanya adalah tafriq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabatnya, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang bisa memutus hubungan atau bisa memecah belah antara kaum muslimin? Hiya an-namimah. Itulah perbuatan an-namimah, yaitu al-qalatu bainan nas, menukil-nukil atau menyebarkan ucapan-ucapan antara manusia untuk membuat satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Ini yang dimaksud dengan an-namimah, menukil-nukil ucapan orang lain kepada yang lainnya agar mereka saling bermusuhan. Dan tidak diragukan lagi, ini merupakan perkara yang haram, minal kabair, termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara sebab mendapatkan azab kubur, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, beliau mengatakan mereka sedang diazab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyebab salah seorang diazab itu karena yamshi bin namimah. Orang yang diazab ini salah satunya itu suka mengadu domba. Memecah belah antara
seorang dengan yang lainnya. Baik. Beliau menyebutkan hadis ini karena hadis ini atau perbuatan an-namimah ada keserupaan dengan sihir. Ada keserupaan dengan sihir. Sehingga beliau ingin menunjukkan ini juga termasuk dosa besar. Sebagaimana sihir itu adalah dosa besar, bahkan termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sihir juga bisa memisahkan antara dua orang yang saling mencintai. Ya. Mungkin kita pernah mendengar ada suami istri yang tadinya saling berkasih sayang, tiba-tiba saling membenci. Ini juga bentuk sihir. Sebagaimana ada juga sihir untuk membuat orang yang saling membenci itu saling mencintai. Maka ada juga sihir untuk memisahkan antara suami istri atau memisahkan dua orang yang saling mencintai. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka belajar dari Harut dan Marut sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri. Namun tentunya hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita besarnya dosa an-namimah. Iya. Dan pengaruh yang muncul dari perbuatan namimah ini, yakni bisa membuat orang bermusuhan atau bisa memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai. Sampai-sampai para ulama salaf banyak menjelaskan tentang bahaya perbuatan namimah ini. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Yufsirun namam wal kadzdzab fi sa'atin ma la yufsiru sahiru fi sanah." Ya. Orang yang suka mengadu domba dan orang pendusta itu bisa merusak dalam sekejap apa yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Ya. Ini pengaruh dan bahaya dari an-nammam, orang yang suka mengadu domba, dan al-kadzdzab, ya, orang yang suka berdusta, untuk memecah belah antara kaum muslimin. Iya. Juga kata Abdul Khattab, "Wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas." Dan di antara bentuk sihir atau serupa dengan sihir adalah menyebarkan adu domba dan kerusakan di antara manusia. Jadi, maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahaya perbuatan namimah sekaligus bahaya sihir. Kalau saja namimah, ya, jadi sisi pendalilannya, kalau saja namimah yang tidak termasuk syirik, ya, tidak sampai syirik kepada Allah, namun bisa memecah belah hubungan antara manusia, itu adalah dosa besar, maka bagaimana lagi dengan sihir? Iya. Ini sisi pendalilan hadis ini. Beliau sebutkan pada bentuk-bentuk sihir. Jadi, kalau namimah saja yang merupakan dosa besar, bukan termasuk syirik, bukan termasuk kekafiran, ya, itu bisa menyebabkan, karena dia bisa menyebabkan perpecahan antara manusia, membuat manusia saling bermusuhan, apalagi sihir. Ya. Sihir bisa membuat orang saling bermusuhan, dan sekaligus itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang terakhir, walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, yang meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya
di antara bentuk al-bayan, yakni kepintaran berbicara, itu ada sihir di situ. Ada naun minas sihir. Baik. Sesungguhnya di antara bentuk kepintaran berbicara bisa menyihir manusia. Bisa menyihir manusia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala karena bisa jadi seorang itu dengan kepintarannya berbicara dia menyihir manusia. Ya. Meskipun hadis ini bukanlah menunjukkan sesuatu yang tercela atau yang terpuji, tetapi yang benar dia adalah libayanil waqi, untuk menjelaskan kenyataannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya di antara bentuk kepintaran berbicara itu sampai-sampai ada yang bisa membuat orang-orang tersihir dengan ucapan-ucapannya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar untuk menjelaskan kenyataannya, sehingga hal itu bisa terpuji dan bisa pula tercela. Hal itu bisa terpuji kalau digunakan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpuji kalau seorang memiliki kepintaran di dalam menyampaikan perkataan-perkataan atau retorika yang bagus, lalu dia gunakan untuk menyampaikan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sesuatu yang terpuji. Adapun kalau dia gunakan untuk membela kebatilan, menyebarkan kesesatan, maka inilah yang tercela. Dan ini yang beliau maksudkan di sini. Celaan kepada orang-orang yang menggunakan kemampuan berbicaranya, retorikanya yang bagus, untuk membuat orang-orang tersihir, sehingga mereka mengikuti kebatilan, mereka mengikuti kesesatan yang dia sebarkan. Iya. Maka hadis ini ada isyarat, disebutkan hadis ini sebagai isyarat akan bahayanya perbuatan sihir tersebut, sehingga bisa menguasai akal dan pikiran orang. Banyak kita melihat orang yang tadinya normal tiba-tiba bisa hilang ingatannya. Kenapa? Karena terkena sihir. Oleh karenanya sihir ini benar-benar memiliki daya rusak, sehingga dalam Islam hukumannya berat. Hukumannya berat karena memudaratkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah penjelasan beberapa bentuk sihir, di mana dari penjelasan ini ada yang merupakan kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pula yang merupakan kefasikan, atau dosa-dosa besar. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang para pendengar radio dakwah Salafiyah rahimakumullah, kajian telah selesai, dan sekarang kita menginjak kepada pertanyaan yang antum sekalian ajukan. Bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antum bisa menghubungi, bisa mengirimkan SMS di nomor kami, yaitu 0813 949 72127, 0813 949 72127, atau antum bisa mengirimkan surat kepada kami, yaitu
Pondok An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari. Dan sekarang kita akan mulai dari pertanyaan yang selanjutnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, saya mau tanya, guru saya bisa menyembuhkan orang sakit. Dia seorang kiai dan sudah haji. Pasiennya banyak. Guru saya itu sudah sangat terkenal. Apakah guru saya itu diberi kelebihan oleh Allah ataukah termasuk dukun? Baik. Yang pertama, harus kita yakini bahwa yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dokter, tabib, ya, dan yang lainnya itu hanyalah sebagai sebab. Ya, manusia hanyalah sebagai sebab. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, apakah orang tersebut diberi kelebihan oleh Allah sehingga bisa menyembuhkan yang sakit, ataukah termasuk dukun? Ya. Maka tergantung bagaimana cara menyembuhkannya. Ya. Kalau bisa dirinci bagaimana cara dia melakukan pengobatan. Iya. Kalau pengobatannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya, seperti dengan obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter, atau dengan ramuan-ramuan tradisional, ya, obat-obat tradisional, ya, yang kalau diteliti secara ilmiah atau pernah dicoba, ya, misalnya dengan habbatus sauda, dicoba secara ilmiah dan juga bahkan ada dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Ya, hal ini tidak mengapa, insyaallah taala. Kelebihan atau pengetahuan tentang obat-obatan tersebut adalah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Adalah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Iya. Tetapi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka sangat dikhawatirkan dia adalah seorang dukun. Ya, misalkan ada orang yang berobat atau orang yang mengobati, dia persyaratkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, seperti pasiennya itu harus membawa ayam hitam, kakinya hitam, ya, serba hitam pokoknya. Maka hal ini adalah syarat-syarat yang biasa dilakukan oleh dukun dan berasal dari syaitan. Pokoknya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakitnya, ya. Hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, secara sesuatu yang masuk akal. Iya. Maka ini tanda-tanda praktek perdukunan. Iya, tanda-tanda praktek perdukunan. Baik. Adapun pembuktiannya secara lebih pasti, kita lihat kalau dia membaca sesuatu, apa yang dia baca. Ya. Kalau terkandung di situ kebid'ahan atau kesyirikan kepada Allah, seperti permohonan mantra-mantra untuk meminta bantuan syaitan, maka tidak diragukan lagi dia adalah dukun. Iya, tidak diragukan lagi dia adalah dukun. Baik. Demikian, wallahu taala a'lam. Mau tanya tentang haid. Kebiasaan saya haid 5 hari, tapi sekarang saya haid baru 3 hari sudah berhenti dan saya tidak langsung mandi karena diperkirakan keluar lagi. Saya tunggu dari asar sampai subuh tidak keluar. Saya mandi, saya sholat subuh, setelah sholat subuh keluar lagi. Apakah waktu asar, maghrib, isya harus mengqada? Mohon penjelasannya. Tidak harus. Ya. Ini menurut pendapat yang kuat masih termasuk dalam masa haid. Ya, termasuk dalam masa haid. Ketika seorang haidnya terhenti sejenak atau terputus sejenak kemudian dilanjutkan lagi, maka keterputusan itu tetap dianggap sebagai masa haid. Ya. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i
juga Abu Hanifah, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Sebab yang pertama, karena dia belum melihat cairan putih. Cairan putih ini sebagai tanda haid itu selesai. Walaupun berhenti haidnya, tapi kalau tidak ada cairan putih, maka haidnya itu belum dianggap selesai. Kalau masih pada hari-hari haid. Baik. Kemudian hal itu, kalau wanita harus mandi ketika haidnya terputus, lalu beberapa saat kemudian haid lagi, lalu suci lagi, kemudian mandi lagi, maka hal itu akan memberatkan wanita tersebut. Sedangkan prinsip dalam syariat ini adalah memudahkan, adalah kemudahan. Ma ja'alallahu lakum fid din min haraj. Ma ja'ala lakum fid din min haraj. Bahwasanya Allah tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini satu kesempitan. Demikian Allah Ta'ala alam. Bagaimana cara bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Niatkan sedekah itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Dan hal ini dibolehkan karena adanya hadis yang sahih di mana sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Maka hal itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan seperti ini harus berdasarkan dalil. Adapun membaca Al-Qur'an untuk mayit, tidaklah hal itu berdasarkan dalil. Jadi niatkan hal itu untuk orang tua yang sudah meninggal. Bolehkah selesai kita sholat tapi tidak berjamaah, lalu ada yang datang lagi mau sholat, terus saya ikut lagi sholat, boleh atau tidak? Boleh saja. Sholat yang pertama adalah kewajiban, dan yang kedua adalah sunnah, dan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Di mana sholatnya makmum yang imamnya sambil duduk karena sakit, makmum juga harus ikut duduk. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sakit, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau sholat sambil duduk. Ketika para sahabat mengikuti beliau sambil berdiri, beliau perintahkan untuk duduk. Jadi kalau imamnya duduk, makmumnya harus duduk. Sebab innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika sedang mengajar, guru saya tidak ketinggalan merokok. Setiap mengajar pasti ada rokok di tangannya. Apakah merokok itu haram atau makruh? Pendapat yang benar, merokok itu haram. Merokok itu haram. Ini pendapat para ulama, seperti dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthul Ilmiyah wal Ifta', demikian pula Majma'ul Fiqh, forum fikih sedunia yang berkedudukan di Makkah, itu telah memfatwakan rokok itu haram dengan banyak dalil dan banyak sisi. Di antaranya, semua dokter sepakat bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Dan yang seperti ini tentunya tidak dikembalikan kepada setiap orang, karena bisa saja orang mengatakan, ini rokok bermanfaat bagi saya, bisa membantu untuk menemukan inspirasi baru katanya. Ini kalau dikembalikan kepada setiap orang, tetapi harus dikembalikan kepada ahlinya. Siapa? Tentunya dokter. Dan seluruh dokter sepakat menurut ilmu kedokteran bahwa rokok itu berbahaya. Bahkan jelas tertulis di dalam pembungkus rokok, peringatan pemerintah, rokok itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan bahkan keguguran bagi wanita hamil. Baik. Dan di dalam Islam
seluruh hal yang bisa membahayakan diri, apalagi bisa membahayakan orang lain, itu diharamkan. Jelas sekali pendalilannya. Semua yang bisa membahayakan diri dan orang lain, itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. "Wala tulqum biaydikum ila tahlukah." Jangan kalian melemparkan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Artinya jangan membinasakan diri kalian. Iya. Jadi jelas sekali ini hal yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh melakukan hal yang bahaya dan membahayakan orang lain. Baik. Dan juga disepakati oleh para dokter bahwa rokok itu membahayakan orang lain. Bahkan katanya lebih berbahaya bagi orang lain dibanding orang yang menghisap itu sendiri. Iya. Maka ini sisi yang kedua, kezaliman kepada orang lain. Ya, dan perbuatan zalim jelas diharamkan di dalam Islam. Iya. Perbuatan zalim diharamkan di dalam Islam. Iya. Dan orang-orang yang berbuat zalim pada hari kiamat kelak, pahala mereka akan diambil oleh orang-orang yang mereka zalimi. Kalau pahalanya tidak cukup, maka dosa orang yang dia zalimi itu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Iya. Sisi yang lain, rokok termasuk menyanyiakan harta. Iya. Pemborosan yang telah dimaklumi, perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang diharamkan di dalam Islam. Ya. Padahal andaikan rokok itu kita gunakan untuk membelikan hal-hal yang bermanfaat, atau kita bantu saudara-saudara kita yang kesusahan, maka itu akan sangat bermanfaat, ya, dibanding kita membakar uang tersebut. Ya. Ini sisi-sisi yang menunjukkan bahwasannya rokok itu haram, tidak diragukan lagi. Ya. Rokok itu haram, tidak diragukan lagi. Wallahu ta'ala alam. Ana sering melihat yaitu tentang hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan orang-orang melakukan sholat tahiyatul masjid. Apa ini ada hadisnya? Kalau dilakukan di masjid, kalau sholatnya dilakukan di masjid, tahiyatul masjid tidak apa-apa. Iya. Tahiyatul masjid tidak masalah insyaallah taala. Kalau memang sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu masih lama dilakukan. Tapi kalau di lapangan tidak ada tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ada pendapat bahwa bid'ah ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Hasanah boleh dikerjakan, mohon dijelaskan. Ini sudah pernah kita jelaskan bahwasannya itu adalah pembagian yang batil. Ya. Kalau yang dimaksudkan adalah bid'ah di dalam agama. Adapun yang dikatakan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasannya bid'ah itu terbagi dua, ada yang baik dan ada yang tercelah, maka maksud beliau adalah bid'ah dari sisi bahasa. Sebab setelah itu beliau mengatakan yang sesuai sunnah itulah yang baik, yang tidak sesuai sunnah itulah yang tercelah. Maka yang beliau maksudkan adalah bid'ah dari sisi bahasa. Ya. Karena semua bid'ah itu tidak sesuai sunnah. Ya. Semua bid'ah kalau dalam pengertian syariat itu tidak sesuai sunnah. Ya. Jadi tidak benar mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah dan sayyi'ah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ya. Bagaimana bisa kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua bid'ah sesat, kemudian kita bantah, kita katakan tidak. Ya. Tidak ya Rasulullah. Ini juga ada bid'ah yang hasanah. Tidak semua yang sesat ya Rasulullah. Seakan-akan itu yang kita katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pemahaman para sahabat seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu
hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang menganggap itu sebagai suatu kebaikan. Ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam kemudian dia anggap bid'ahnya itu adalah hasanah, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab tugas kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan semua kebaikan. Sehingga ketika seorang mengatakan ini ada kebaikan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan, sehingga perlu dia tambah dengan sesuatu yang berasal dari gurunya atau dari kelompoknya atau dari dirinya sendiri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Dan agama ini telah sempurna sebagaimana yang Allah firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi agama sudah sempurna, kenapa harus ditambah? Lalu kita katakan ini tambahan juga baik. Berarti kita menganggap agama ini belum sempurna, kebaikannya belum sempurna, sehingga perlu ditambah dengan kebaikan dari diri kita. Perlu ditambah dengan bid'ah yang kita sebut itu adalah kebaikan. Padahal agama ini sudah sempurna. Kalau sudah sempurna cukup sudah. Jangan ditambah-tambah, jangan pula dikurangi. Baik, jadi tidak benar adanya pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Iya. Ada yang diterima hal ini, lalu hasanah menurut siapa? Ya. Pikiran orang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka setiap orang bisa memunculkan kebid'ahan dan dia mengatakan ini hasanah. Meskipun menurut orang lain itu sayyi'ah, tapi dia berpendapat hasanah, mau apa? Iya. Jadi hal ini tidak bisa diterima secara logika sekalipun. Iya. Kalau hasanah menurut syariat, mana dalilnya? Hasanah menurut syariat harus berdasarkan dalil. Jadi kalau hal ini diterima, niscaya tidak ada bid'ah yang sesat satupun. Tidak ada satupun bid'ah yang sesat. Sebab kalau orang lain mengatakan itu sesat, yang lain bisa mengatakan, ini hasanah, ini baik menurut saya. Ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Apakah syarat-syarat orang boleh berpoligami? Ya. Ada dua syarat yang paling terpenting dalam poligami. Yang pertama, kemampuan memberi nafkah. Kemampuan memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya. Nafkah lahir itu seperti rumah. Masing-masing istri harus mendapatkan rumah. Ini hukum asalnya. Kecuali mereka ridho tinggal bersama dalam satu rumah, ini tidak mengapa. Kemudian kepuasan batin, nafkah batin seperti kebutuhan biologis mereka harus mampu. Kalau nggak mampu, jangan coba-coba. Ya. Karena hal itu akan memudaratkan sang istri. Ya. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berlaku adil di dalam pembagian giliran, ya, yakni giliran bermalam dan di dalam nafkah. Ini berlaku adil. Dan ini dua syarat bolehnya berpoligami. Iya. Dan hukum asalnya menikah itu adalah poligami. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Ya, nikahilah yang kalian sukai dari wanita 2, 3 atau 4. Sehingga dari ayat ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, poligami itu asalnya
dari pernikahan. Ya. Pernikahan itu asalnya adalah poligami, sunnahnya adalah poligami. Iya. Barangkali perlu saya jelaskan bahwasannya poligami itu atau tidak poligami bagi orang-orang yang beriman tidak ada pengaruhnya sedikit pun untuk meraih suatu kebahagiaan. Tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Sebab kebahagiaan itu diraih dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah mencatat keluarga yang paling bahagia di muka bumi ini adalah keluarga yang berpoligami. Bahkan yang paling banyak istrinya, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keluarga yang paling berbahagia di muka bumi ini. Sebab mereka adalah keluarga yang paling takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kebahagiaan, kehidupan yang baik di dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak. Iya. Jadi sebenarnya bagi orang yang memahami dengan baik poligami atau tidak poligami itu tidak ada pengaruhnya bagi seseorang di dalam meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Iya. Wallahu taala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Bagi pertanyaan yang belum bisa kita jawab, saya mohon maaf. Insyaallah taala kita bisa menjawabnya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini sudah selesai dan mungkin ini akhir dari perjumpaan kita kali ini. Insyaallah besok kita akan berjumpa lagi pada frekuensi dan jam yang sama. Terakhir sebelum kami tutup ada sebuah pemberitahuan bagi anda sekalian. Untuk para aba ada ta'awun di sebelah masjid, yakni naikkan kayu ke atas. Untuk para ummahat dan akhwat ada insyaallah ta'ala pada hari ini akan dimulai kajian rutin, yakni setiap hari Kamis insyaallah, yakni dimulai pada setelah tasmi, mungkin insyaallah setelah jam 9, dimulai dari jam 9 sampai sebelum zuhur, yakni bersama para asatidzah dari Ma'had Anwar Al-Azhari dengan materi meliputi akidah, akhlak dan sirah. Oleh karena itu bagi para ummahat dan akhwat yang ingin mengikutinya, silakan datang pada waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.